Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebelum kita mulai kajian kita baca suratul Fatihah untuk Imam Al-Ghazali, para aulia, para aqtab, Habib bin Umar, Sulwali, Haji Ahmad Mukarram, kemudian juga Al-Musnid, Musnidud Dunia, Sayyidul Imam Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, yang baru semalam diantaranya dihaulkan, dan masih banyak murid dan pecinta-pecinta beliau yang menghaulkan beliau. Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Fatihul Qubur, Tamam Rasul. Innallaha yaj'al fi a'la faradisil jinan ma nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Hadratin Nabi Al-Fatihah. Guru-guru kita mendapatkan ijazah dan bahkan berguru banyak kepada Syekh Yasin, seorang alim rabbani, alim besar. Bahkan kalau dikatakan oleh murid-muridnya, itu sehari-harinya beliau dengan kitab. Sehari-harinya dengan kitab dan kitab dan kitab dan kitab. Kalau kita mungkin sejam 5 jam, dalam satu hari 5 jam kita baca kitab, mungkin itu juga udah banyak banget. Tapi beliau setiap waktu beliau dengan kitab gitu. Jadi memang beliau tidak banyak menghadiri banyak kegiatan-kegiatan seperti maulidan atau apa, tidak banyak menghadiri, karena memang beliau tenggelam dengan kitab. Dan kalau ada ulama yang model seperti itu, jangan lantas buruk sangka, karena memang lagi asik dengan kitab. Ada ulama yang asik dengan maulid, ibaratnya dengan kitabnya belum juga, misal, tetap jangan buruk sangka karena dia lagi asik dengan maulid. Ada ulama asik dengan dakwah, biarkan, karena dia lagi asik dengan dakwah. Jadi ada beberapa ulama menurut asiknya mereka. Kajian kita tentang asik. Kajian kita teruskan tentang asik. Keasikan, kenikmatan. Kenikmatan yang sangat agung itu namanya asik. Gitu. Fil ishqi. Wa hukiya anna Majnun Laila gila lahu masmuk. Gala Laila wa gila lahu yawman aw matat Laila, qala inna Laila fi qalbi lam tamut ana Laila. Wa marra yawman ala dari Laila fanadhara ila samai faqila lahu ya Majnun la tanzur ila sama' walakin anzur ila jidari Laila la'allaka taraha. Qala ana aktafi binajmin yaqwa dhilluhu ala dari Laila. وحكي أن منصور الحلاج رحمه الله تعالى أنهم حبسوه 18 يوما فجاءوا شبلي رضي الله عنه فقال يا منصور ما المحبة فقال لا تسألني اليوم واسألني غدا. Pernah diceritakan bahwa Majnun Laila, kalau kita sering mendengar Laila Majnun, ada filmnya bahkan, ya, Laila Majnun. Ada kan? Enggak. Yang Arabnya ada, yang Indonesianya ada juga enggak? Ada juga Laila Majnun. Laila Majnun. Oh, kita lihat Laila Majnun. Banyak kalau kita lihat malah Laila Majnun malah diplesetin tentang bercinta. Padahal ini bercintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat banyak plesetan-plesetan ini Laila Majnun, betapa seseorang cinta kepada si Laila. Cinta, sayang. Lebih daripada muhabbatin. Ya, lebih daripada muhabbatin. Ya, muhabbatin artinya mahabbatin. Dua cinta negara yang menjadi satu.
Itu. Kalau dalam zaman dulu namanya Isabella. Dua negara bercinta menjadi satu, namanya Isabella. Dia Isabella, lambang cinta yang lara. Wa hukiya anna Majnun Laila gila lahu. Pernah diceritakan bahwa Laila Majnun pernah ditanya kepada beliau, "Mas muka, siapa nama engkau?" Galak Laila. Nama engkau siapa? Fadhal. Ini orang kalau udah kegilaan, ingat, bukan gila akalnya tidak berekspresi. Bukan yang namanya gila di sini akalnya tidak berfungsi. Itu gila beneran. Ya, yang ibaratnya dia jalan nggak sakit-sakit. Kena hujan kenapa nggak masuk angin? Kita baru kena hujan dikit masuk angin. Tuh, masya Allah, hebat orang gila. Jalan kemana-mana berkilo-kilo kuat aja lagi. Masya Allah. Emang Allah kasih kekuatan betul. Alhamdulillah. Kalau enggak, siapa yang ngerokin? Ya kan? Siapa yang ngerokin? Kesian. Nah, orang kalau udah rasa cintanya menggebu, itu kegilaan. Orang kalau udah rasa cintanya menggebu, kegilaan. Ada rasa gila, tapi gila yang bagaimana nih kita pahami? Jangan dipahami yang disebut dengan gila di sini adalah gila yang akalnya tidak berfungsi. Gila di sini akalnya berfungsi. Justru dengan akalnya berfungsi dia makin lagi kepada sesuatu yang dimakinkan. Siapa yang dimakinkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini dia nih. Masmuka maksudnya. Ini terkadang saya baca langsung dimati-matiin. Kalau Muallim Syafi'i Azami kalau baca kitab dibaca semuanya. Masmuka. Cuma kalau kita udah terbiasa dalam bahasa Arab, kalau dibilang masmuka enggak enak. Kita biasa di negeri Arab masmuk gitu. Masmuk. Kalau untuk dibaca boleh dah masmuka. Cuma getaran-getarannya indahan masmuk. Ya, daripada masmuka. Tapi dua-duanya saya baca biar dua-duanya ada getaran. Masmuka, siapa nama engkau? Galak. Dia berkata, Laila. Laila, dia jawab Laila. Laila ini bukan nama dia. Faqila lahu yawman, pernah ditanya kepada dia satu waktu, aw matat Laila, apakah Laila sudah meninggal? Inna Laila fil qalbi, Laila ada di dalam hatiku. Lam tamut ana Laila. Laila tidak mati, akulah Laila. Masya Allah. Laila enggak mati, aku Laila. Jadi ini banyak salah diapresiasikan lewat Cina atau ajaran Cina. Karuhun ibaratnya mendekam ke anak-anak keturunannya yang pada akhirnya disebut dengan reinkarnasi. Dalam syariatul Islam tidak ada reinkarnasi. Ya kan? Oh, ini reinkarnasi Jet Li, ini reinkarnasi semuanya ini dan sebagainya. Masya Allah. Ini reinkarnasi Ingo, Gom Pacong atau Kongguan misal. Ya, reinkarnasi Kongguan itu. Reinkarnasi. Dalam syariatul Islam tidak ada reinkarnasi. Ya, tidak ada dan tidak mungkin reinkarnasi. Gitu. Ditolak ajaran-ajaran Cina tentang permasalahan reinkarnasi, ditolak lewat syariatul Islam karena tidak ada reinkarnasi. Ini bukan reinkarnasi, karena kecintaannya kepada yang dicinta ini menggebu, akhirnya dia sebut yang dicinta. Selalu yang disebut adalah nama yang dia cinta. Wa marra yawman ala dari Laila, satu waktu melintasi di rumah Laila. Fanadhara ila samai, kemudian dia memandang ke atas langit. Faqila lahu, ketika dia memandang ke atas langit ditanyalah, ya Majnun, orang gila, la tandur ila sama,
Jangan engkau lihat ke atas langit, walakin nur ila jidari Lailah. Coba lihat ke rumahnya si Lailah. La'allaka tara, mudah-mudahan engkau bisa melihat dia. Galak. Kemudian orang tersebut yang memang betul-betul rasa cintanya menggebu, ana aktafi binajmin yaq'udilluhu ala dari Lailah. Aku cukup memandang bulan yang cahayanya memantul ke dindingnya Lailah. Ketika aku melihat bulan, bulannya itu memantul ke rumahnya Lailah, cukup. Semuanya dibayang-bayangkan tentang Lailah. Oh, begitulah waliullah. Begitulah waliullah. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala di seluruh muka bumi. Cahayanya Allah Subhanahu wa taala di bumi dan di langit. Ketika melihat akan ayat-ayat keagungan Allah, yang dilihat adalah Allah. Aku cukup memandang langit. Yang aku pandang adalah keagungan Allah. Ketika aku pandang bumi, yang aku lihat adalah pandangan kepada keagungan Allah. Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim saking asyiknya kepada Allah. Lihat, di usia 17 tahunnya Syekh Abu Bakar bin Salim, ma ra'aitu syai'an qablahu wala ba'dahu illa wa ra'aitullah. Tidaklah aku melihat sebelum atau setelahnya sesuatu kecuali yang aku lihat adalah keagungan Allah. Sebelum melihat sesuatu, setelah melihat sesuatu, yang beliau lihat adalah keagungan Allah. Ini omongan, kelihatan omongan kelas besar. Tapi kalau kita udah mulai ada rasa cinta kepada Allah, ini enggak menjadi besar. Ini terpatri di dalam diri kita. Seakan sekarang, masa iya? Kok bisa begitu? Bisa karena kita masih jauh dari maqamul mahabbah, apalagi al-'ishq kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jauh dari rasa cinta kepada Allah, bagaimana asik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perbarui diri dulu. Kalau kita mau memahami ayat-ayat keagungan seperti ini, mahabbah kepada Allah, asik kepada Allah, memahami ini dengan mudahnya. Ya, memahami ini dengan mudahnya. Di usia 17 tahun jemaah sekalian, Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim sudah menjadi wali besar di sisi Allah. 17 tahun. Setiap yang beliau pandang adalah keagungannya Allah. Kenapa? Udah asik dengan Allah. Udah kegilaan dengan Allah. Allah, 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 Allah. Imam Al-Haddad saking asyiknya kepada Allah, Al-Habib Abdullah bin Ali bin Al-Haddad, baru takbirnya beliau Allahu Akbar, tembok yang ada di depannya hancur. Lagi asik kepada Allah. Gitu, lagi asik, emang lagi datang waktunya. Ya, kalau misalnya semuanya kayak gitu ya, makanya itu kan wali. Wali jumlahnya sedikit, ya kan? Jangankan wali, ulama aja jumlahnya sedikit, bagaimana wali? Kan jamaah juga wali, jamaah juga kan manusia, tapi bukan wali. Kenapa takbir? Ya, Masjid Guru Syaban hancur semuanya. Allahu Akbar, rusak Allah. Ini artinya menunjukkan betapa agungnya beliau. Satu waktu juga ketika beliau lagi takbir Allahu Akbar, tuh tembok nggak gimana-gimana, malah menjadi saksi keagungan Imam Al-Haddad. Tembok ketika itu ada sebagian hancur. Ketika beberapa kali lagi beliau takbiratul ihram nggak hancur, tetapi bertasbih mengikuti tasbihnya Imam Al-Haddad. Tembok yang ada di sekitar mengikuti. Ketika Imam Al-Haddad salat, Bismillahirrahmanirrahim, tembok ikut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Allahu Akbar. Cucunya Sayyidina Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Satu waktu Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi itu kegemarannya, hobi itu kalau ba'dal maghrib selain dakwah apa semuanya ngajar, beliau naik ke atas gunung. Beliau naik ke atas gunung untuk berkhalwat di sana, menyendiri di atas gunung. Sebelum subuh datang lagi pulang. Jadi kegemarannya seperti itu. Saya pernah
naik ke atas gunungnya Al-Fagil Muqaddam. Waduh, waktu itu saya masih nggak umur sekarang, otomatis, ya kan? Di beberapa puluh tahun yang lalu, capek. Paha saya, Allahu Akbar. Ini kira-kira udah naik turun, nggak bisa naik lagi udah. Gitu. Tapi Imam Al-Fagil Muqaddam setiap malam kayak begitu. Setiap malam, ba'dal maghrib zikir, ziarah, dakwah, kemudian langsung naik ke atas gunung, berkhalwat, menyendiri di sana, zikir di atas gunung. Jadi gunungnya itu ada dempetan di antara satu gunung dengan gunung di tengah-tengah. Kalau kita ke Gunung Karang, misal ke Gunung Karang di Pandeglang, Banten, itu kan ada tengah-tengah. Itu tempat di mana peraduan Sultan Hasanuddin. Di situ ada. Kalau jamaah pernah naik di atas sana. Itu kenangan Sultan Hasanuddin. Nah, ini kenangan Sayyidina Imam Al-Fagil Muqaddam. Ketika beliau baru keluar dari rumah menuju ke atas gunung, itu seluruh batu kerikil bertasbih. Ya. Baru berjalan dari rumahnya beliau. Kata, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerikil ikut subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kerikil ikut Allahu Akbar. Cucunya, Allahu Akbar. Ini semua alam ikut bergerak dan bertasbih, mengikuti pergerakan kakekku. Menggigil dia. Itu. Menggigil, pingsan. Bagaimana sih alam ikut bergerak dan ikut bertasbih mengikuti ucapan Sayyidina Imam Al-Fagil Muqaddam? Turun, ngelihat cucunya pingsan. Gum, kenapa engkau pingsan di sini? Ya kakekku ya Jaddi, aku melihat engkau ketika bertasbih, kemudian seluruh alam ikut bertasbih. Jangan ikutin lagi ya, jangan ikutin kakek lagi ya. Ini keadaan khusus. Jadi orang yang asik kepada Allah, sampai orang di sekitar pun ikut asik kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di atas gunung di mana saja beliau berada, itu pegunungan kerikil tanah mengucap assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayka ayuhan nabi, assalamu alayka ayuhan nabi. Masyaallah. Itulah Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah terlebih dahulu, dan bahkan orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatannya beliau, orangnya, benda yang ada di sekitarnya pun ikut dengan pergerakan apa yang diungkapkan oleh beliau. Lihat sejarah Rasulullah. Ya, ketika Maulid diucap di situ. Tasabahat asjarun wa ahjarun, berzikir, bertasbih, batu dan pohon-pohon ketika melihat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam haitsu qalat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Masyaallah. Nah, ini juga orang-orang yang asik kepada Allah, itu bukan orang-orang biasa. Cintanya berlebih kepada Allah, ini bukan orang-orang biasa. Lihat. Wa hukiya. Ini orang yang cinta kepada Allah seperti itu. Sama, saya pernah kasih contoh mungkin kepada jamaah. Kalau kita cinta dulu masih muda-mudanya kita cinta sama seorang perempuan, kita baru ngelihat genteng rumahnya aja, masya Allah, aduh, enak banget jadi genteng rumahnya tuh. Kenapa? Si dia ada di dalamnya. Allahu Akbar. Enak banget kali ya jadi pohon mangga. Kenapa emang? Itu pohon mangga di depan rumahnya si dia. Tahu gak ente? Tahu gak? Ini pohon mangga di depan rumahnya si dia. Saking apa? Saking kasmarannya tuh dia. Yang diingat adalah si dia. Mau makan ingat si dia, mau minum ingat si dia, mau ngapa-ngapain ingat si dia. Aduh, si dia, ya Allah. Ya Allah, dia sekarang lagi ngapain ya? Ada yang ngabarin, si dia lagi ini nih. Oh, dia girang banget. Alhamdulillah, si dia sehat. Ya, udah masuk lagi. Ya Allah, terus ada satu ungkapan. Ini lihat, ini rasa asik kepada makhluk bisa seperti itu. Bagaimana asik kepada Sang Khalik? Mungkin di antara kita sudah ada yang seperti itu. Tapi kepada makhluk.
Di antara kita sudah ada yang merasa asik, tetapi kepada makhluk. Contohnya kepada kepada yang pada akhirnya jadi istri kita. Betul kan? Dulu begitu kan jemaah? Emang enggak begitu? Berarti kawinnya dipaksa dong. Ya kalau kawin yang murni, masya Allah, benar-benar tuh, ibarat jenjang karir, capek dia capek. Waduh, masya Allah. Ya, si Paku misal yang datang, maksudnya bapaknya. Kenapa bukan dia yang keluar? Aduh, terlihat. Sakingnya, cintanya itu kepada makhluk. Bagaimana Allah? Ini kita lagi diajarin Imam Ghazali bagaimana asyik kepada Allah. Wa hukiya, pernah diceritakan, anna Mansur al-Hallaj rahimahullah ta'ala annahum habasuhu 18 yawman. Pernah satu waktu diceritakan bahwa Sayyidina Mansur al-Hallaj, ini yang terkenal al-Hallaj, saking beliau hanya ingat kepada Allah, enggak ingat yang lain, bahkan dirinya yang diingat adalah Allah. Ketika ada orang bertanya, "Masmuk?" Allah. "Man anta?" Siapa engkau? "Anal haq." Jawabannya adalah anal haq. Aku adalah kebenaran. Aku adalah kebenaran sejati kalau diistilahkan dalam bahasa Jawa. Aku adalah kebenaran sejati. Ini orang-orang awam nih, apa-apa. Kebenaran sejati itu Allah. Manunggaling kaula Gusti. Apa-apaan sih? Kok dia menunggal kepada zat Allah? Lihat-lihat. Pemahaman orang awam. Orang awam melihat wali yang tidak ada baik sangkanya atau tidak memahami tentang kewalian tersebut. Akhirnya jadi bingung kalau begini jadinya. Ya, ketika orang awam melihat tentang keagungan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan jadi orang awam. Naikin dikit deh. Andaikan kita enggak jadi wali, orang soleh dah minimal. Jangan sampai jadi orang awam gitu. Soalnya udah bingung kalau kita ngelihat kewalian, masya Allah bingung. Ini yang ngelihat orang-orang Jawa kala itu yang baru masuk Islam, yang belum tahu tentang pemahaman Islam. Atau mungkin dia Muslim tetapi belum paham tentang syariat. Dia baru mengatakan, kok anal haq? Ditanya anal haq apa? Adalah zat kebenaran, kebenaran sejati. Bukankah kebenaran sejati adalah Tuhan? Udah gitu nanya ustaz-ustaz yang nggak tahu tentang wali lagi. Kan zaman sekarang banyak juga ada ustaz-ustaz bahkan nggak percaya tentang kewalian. Ketika ditanya tentang kewalian tersebut, nggak boleh, itu bid'ah, syirik, kafir. Allahu Akbar. Udah langsung bid'ah, syirik, kafir. Ya. Kalau wali nggak demen uang, wali nggak demen uang. Wali, iya ada wali Allah malah uang dirobek-robek. Hatta dikasih berapa banyak tuh bungkus duitnya dirobek-robek. Kalau betul tuh ada wali cinta kepada duitnya nggak bakal mungkin dirobek-robek aja. Dia naik mobil sambil robek-robek aja. Gitu. Wali ada atau tidak ada uang, enggak gimana-gimana. Lihat tuh jamaah, seorang waliullah ada enggak ada uang, biasa. Ada tidak ada duniawi, biasa. Gitu. Imam Al-Hallaj pernah ditanya, kemudian beliau dipenjara, waliullah dipenjara. Ya. Sebagaimana dahulu Imam Ahmad bin Hanbal, Allahu Akbar, bahkan meninggal Imam Ahmad bin Hanbal. Kala itu di zaman 200-an yang menyolatkan jenazah Al-Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta orang. Di zaman 200-an 70.000 orang kafir ketika melihat jenazah Imam Ahmad bin Hanbal masuk Islam seketika itu. Orang-orang kafir ngelihat betapa agungnya jenazah Imam Ahmad bin Hanbal digotong. 1 juta orang di zaman 200-an. Sekarang 1400. Sudah 1200 tahun yang lalu. Betul enggak? Itu di 1200 tahun yang lalu yang menyolatkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal 1 juta orang. Bisa jadi di 1200 tahun dulu Jakarta
50 km sono ada baru rumah ini 1 juta orang yang menyolatkan. Sampai di sampan-sampan dekat perahu semuanya orang ngikut menyolatkan jenazah Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan meninggalnya beliau 70.000 orang kafir masuk Islam. Dengan meninggalnya beliau banyak orang yang tadinya tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalnya ulama, meninggalnya wali ada hikmah tersendiri. Oh, Allahu Akbar. Jadi udah meninggal saja bisa memberikan manfaat. Beliau ditawan 18 hari. Ditawan di penjara. Faja'u Shibli, kemudian beliau didatangkan oleh Imam Ash-Shibli yang terkenal dengan Imam Shibli radhiyallahu anhu, yang semoga Allah ridha kepada Imam Shibli. Faqala, kemudian Imam Shibli berkata, "Ya Mansur, mal mahabbah." Ini karena teman. Wali dengan wali ngomong namanya aja enggak apa-apa. Wali sama wali ngomongnya nama, enggak ngomong wahai wali, wahai ulama, enggak. Kalau kita kan dataran kita dengan dataran wali beda. Jadi kita enggak boleh nyebut nama. Ya kan? Ghazali berkata, Ghazali mana? Imam Ghazali. Gitu. Orang yang sederajat dengan Imam Ghazali boleh ngomong Ghazali saja. Gitu. Tapi kan kita enggak sederajat. Gitu. Imam Ghazali. Nah, ini Al-Imam Shibli karena sederajat dengan Imam Mansur berkata, "Ya Mansur, wahai Mansur, mal mahabbah, apa hakikat cinta?" Ini ungkapan hati. Karena ketika berbicara tentang cinta adalah berbicara tentang hati. Orang kalau berbicara tentang cinta, kalau tidak berbicara tentang hati mustahil. Makanya mukasyafatul gulub, gulub itu adalah hati. Mukasyafatul gulub itu ketika kita pahami tentang la ilaha illallah, Allah dan ketika kita mendawamkan la ilaha illallah itu akan terbukanya hati. Mukasyafatul gulub. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya kan ulama-ulama itu banyak diajarkan oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, itu minimal 12.000 kali la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian Minimal seorang murid setiap habis sholat dia baca la ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, 12 kali. Apa maksudnya? Dari la ilaha illallah itu terbukanya hati, yang itulah yang disebut dengan mukasyafatul gulub. Perbanyak la ilaha illallah, itu hati bakal terbuka. Kalau kita udah memperbanyak la ilaha illallah, baca Allah, itu mukasyafatul arwah. Ruh akan terbuka. Ruh akan terbuka, dataran kekuatan ruh bakal terbuka di situ. Nah, ketika kita memperbanyak itu adalah mukasyafatul asrar. Waduh, lebih tinggi lagi. Ya, ungkapan-ungkapan seperti itu kalau saya mau ungkapkan boleh sih, gitu. Tapi masih kedinian, masih terlalu pagi kita mau bicara seperti itu. Karena kita lagi di bengkel, ibaratnya mobil lagi di bengkel dulu. Belum lagi dicat. Masa lagi di bengkel dicat? Di bengkel dulu, habis di bengkel baru dicat, gitu. Ini ibarat bagian ngecatnya, giliran minyak wanginya nih ibaratnya, gitu. Makanya la ilaha illallah kekuatan ruh, kekuatan hati. Allah kekuatan arwah. Adalah kekuatan asrar. Makanya ada thariqah asrariyah, di antara thariqah tertinggi. Thariqah Muhammadiyah, Ahmadiyah dan Asrariyah itu banyak di Banten. Ya, itu tingkatan dalam satu thariqah, yang thariqah Satoriyah namanya. Ya. Akhirnya itu adalah Asrariyah, asrar. Udah berbicara tentang kekuatan ruh lebih, itulah yang disebut dengan asrar. Menyingkapi dan membuka asrar. Kita nggak bicara tentang itu, kita bicara kembali ke asyik. Karena kepanjangan kalau berbicara tentang thariqah. Asik sih, tapi kajiannya kita lagi asyik. Gitu. Falamma ja'al ghad. Kan kata Imam Mansur mengatakan, kata Imam Shibli mengatakan, mal mahabbah, apa sih hakikat cinta?
Faqala, Imam Shibli berkata, apa sih hakikat cinta? Imam Mansur Al-Hallaj menjawab, la tas'alni al-yawma was'alni ghadan. Jangan kau tanya sekarang, tanyalah esok. Jangan kau tanya sekarang tentang artinya mahabbah, besok-besok kau baru tanya. Jadi artinya mahabbah itu perlu praktik. Tidak cuma sekedar ungkapan I love you saja. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, I love you. Bukan cuma sekedar itu saja. Tapi yang disebut cinta praktek, at-tatbiq. Kalau kita cinta kepada guru, bukan cuma sekedar aku cinta guru, bukan itu saja. Kita sebagai umat Nabi Muhammad bukan cuma sekedar we love Rasulullah. Atau kita sebagai hambanya Allah, kita bukan cuma sekedar mengatakan we love Allah. Bukan itu saja. Lihat, yang disebut cinta. Nah, falamma ja'al ghad, ketika datang hari esok, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Imam Al-Hallaj, wa akhrajuhu minas sijni. Kemudian orang-orang mengeluarkan Imam Al-Mansur itu dari penjara. Dikeluarin buat apa? Bukan untuk istirahat, bukan untuk disuruh dakwah. Wa nasubun nat'a li ajli qatl. Beliau, orang-orang tuh menegakkan penegakan seperti ini untuk dibunuh. Allahu Akbar. Untuk dibunuh. Ini waliullah, ulama besar. Karena orang belum paham tentang hakikat pemahaman beliau. Kalau yang seperti itu nggak perlu dibunuh, dibiarkan. Tapi orang jangan ngaji dulu sama beliau. Kalau orang ngaji sama beliau nanti kebingungan, gitu, kebingungan. Biarkan ada, karena doa-doanya mustajab, masya Allah. Marra Shibli baina yadayhi, ketika itu Imam Shibli melintasi Imam Mansur Al-Hallaj. Fanada, akhirnya Imam Mansur menjawab. Ketika itu beliau dilintasi oleh Imam Shibli, kan udah dijanjiin, janjinya itu nanti bertanyalah engkau tentang mahabbah besok. Sekarang udah waktunya. Ya Shibli, wahai Shibli, Shibli sini, sebelum dibunuh tuh Imam Al-Hallaj. Al-mahabbatu awwaluha hirgun. Yang namanya cinta, awalnya itu adalah terbakar api cinta. Jadi orang kalau cinta itu selalu ingat apa yang dicintai. Kan merasa terbakar dia. Cinta mendalam. Yang diingat hanya yang dicintai. Itu hakikat cinta. Kalau cinta cuma sekedar biasa-biasa saja, bukan cinta. Ya kan? Orang kalau udah ingat kepada Allah, semuanya Allah. Sama orang kalau udah ingat dengan dunia, semuanya dengan dunia. Kira-kira kalau saya ngaji dapat duit gak? Kalau saya ini dapat duit, semuanya diukur dengan duit. Dia udah cinta dunia. Kalau begitu jadinya namanya hubbud dunia. Tapi kalau orang udah cinta Allah, kebalikan antara cinta dunia dengan cinta Allah. Orang yang kalau udah cinta dunia, dia tenggelam dengan dunia. Orang cinta Allah, dia tenggelam dengan Allah. Kita pilih di antara dua. Mana di antara kita yang mau tenggelam dengan Allah atau mau tenggelam dengan dunia? Ma baina hubbillah wa baina hubbi ad-dunya. Pilih di antara kita. Karena cinta itu ada rasa terbakar di dalam hati untuk ingat kepada yang selalu dicinta. Allah. Dalam hati kita yang kita sebut nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad terus, nama Nabi Muhammad terus, nama Nabi Muhammad terus, nama Nabi Muhammad terus. Sampai-sampai tidak ada di hati kita kecuali Allah dan Rasulullah. Saking artinya apa? Saking kita cintanya berketerusan kepada Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiruha qatlun. Akhir dari cinta adalah ini dia, pembunuhan. Jadi kata Imam Mansur, ini akhir dari sebuah percintaan. Enggak ada masalah. Aku mau dibunuh enggak ada masalah. Aku sa'alga ahibbi, aku bakal berjumpa dengan kekasihku Allah. Aku bakal berjumpa dengan
kekasihku, sa'alga habibi, aku akan berjumpa dengan kekasihku Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa jemaah. Udah mau dipenggal, udah mau digantung, malah justru rasa cintanya menggebu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat orang cinta kepada Allah. Lamma tahaqqaqa lil Hallaji radhiyallahu anhu fi nadhari, tatkala terrealisasi buat Al-Hallaj dalam pandangannya anna kullu shay'in ma khalallahu batil, bahwa segala sesuatu selain Allah adalah batil. Benar. Karena yang dipandang adalah Allah. Selain Allah batil. Dalam sabda Rasulullah, afdal ma qalahu Labid. Afdal apa yang dikatakan oleh si Labid. Labid ini ahli syair. Ala inna kulla shay'in ma khalallahu batil, kata Rasulullah. Ingat, apa yang dikatakan oleh si Labid itu sebaik-baik ucapan. Segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Ala inna kulla shay'in khalallahu batil. Ala inna kulla shay'in ma khalallahu batil. Dan ini ada dalam resep Al-Imam Mansur Al-Hallaj. Makanya dulu di Indonesia di zaman Wali Songo ada yang disebut dengan Syekh Siti Jenar. Ya. Janganlah kita ikut memusuhi atau apalagi menghukumi tentang Syekh Siti Jenar. Kita orang awam. Beliau asik, sama seperti Al-Imam Mansur Al-Hallaj dikatakan oleh mereka para ulama, asik. Ketika beliau ditanya, panjenengan siapa? Aku adalah kebenaran hakiki. Aku adalah kebenaran sejati. Emang ketika itu Syekh Siti Jenar yang diingat Allah. Ya, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, kita nih di hadapan waliullah kita jaga. Di hadapan waliullah, karena macam wali itu banyak. Ada yang tabiatnya ini, ada itu, ada ini, ada perangannya ini, ada halnya seperti ini dan seperti itu. Baik sangka kita gitu kepada mereka para aulia Allah, mereka para ulama-ulama saleh. Wa ulima anna Allah wal haqqu nasiya inda tahqiq ismil haqqi ismu nafsi fasu'ila man anta faqala anal haq. Dan ketahuilah bahwa Allah adalah kebenaran. Allah al-haq, Allah kebenaran hakiki. Dia lupa inda tahqiq ismil haq, bagaimana cara perwujudan nama kebenaran. Isma nafsi, tentang dirinya sendiri dia lupa, namanya sendiri dia lupa. Namanya lupa. Nama engkau siapa? Siapa? Mansur, bukan. Anal haq. Dulu zaman Jawa tempo dulu, siapa engkau? Siti Jenar. Bukan. Anal haq. Siti Jenar, anal haq. Oh, yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa usuila man anta, ketika itu ditanya, siapa engkau? Faqal anal haq. Tuh lihat, aku adalah zat kebenaran. Aku adalah kebenaran sejati. Ini kita baru tahu, baru waruwi anna sidqal muhibbi fi talati khisalin, bahwa kebenaran orang yang cinta itu terbukti dalam 3 perkara. Kalau kita mengaku cinta, katanya kita asik dengan Allah, buktinya an yakhtara kalama habibi ala kalami ghairi. Kalau dia cinta kepada yang dicintai, dia lebih memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan yang lain. Dia lebih memilih ucapan kekasihnya daripada ucapan yang lain. Dia lebih memilih firman Allah dong. Dia lebih memilih ucapan Rasulullah dong. Dia lebih memilih ucapan mereka para aulia dan ulama-ulama saleh. Makanya banyak sekali murid-murid yang berbakti, sekali waktu beliau mengatakan, murid-murid Habib Umar contoh, Al-Habib Umar berkata, Al-Habib Umar berkata, Al-Habib Umar berkata, Al-Habib Umar berkata, Al-Habib Umar berkata. Apakah ada ucapan yang lain? Banyak. Tapi karena memang lagi cinta dan betul-betul rasa cintanya mendalam kepada Habib Umar, yang beliau ungkapkan Al-Habib Umar, Al-Habib Umar, Al-Habib Umar, Al-Habib Umar, Al-Habib Umar. Apakah tidak ada guru selain Habib Umar? Ada. Tapi kan ini murid cinta kepada sang guru. Cuma yang lucu kalau misalnya ada orang
belajar dan berguru kepada A yang kemudian yang diambil B, itu lucu. Ngajinya kepada A tapi diambil ucapan-ucapan B, itu lucu. Sanadnya ente kan ke A, ngapa jadi yang ente ambil B? Makanya ada salah satu majelis kita namanya Abdul Wali, di mana ada di rumahnya itu foto-foto pengajian, foto-foto guru-gurunya, sampai terus kepada sanad berikutnya, baru sanad keduanya maksudnya. Kenapa? Dan bolehkah ulama lain dimasukkan di situ? Boleh, cuma kan guru dulu yang lebih didahulukan daripada ulama yang lain. Hatta ulama lain lebih tinggi, lebih istimewa, lebih agung, tapi ini guru, beda dong. Kalau udah guru dikatakan beda, beda gitu. Guru dia yang menyampaikan kepada Rasulullah. Walaupun ada ulama besar hebat, yang menyampaikan guru gitu, yang menyampaikan guru. Ada dari mereka ya doa berkah benar, yang menyampaikan secara hakiki siapa? Guru, karena pertanggungjawaban guru kepada sang murid-muridnya. Jadi kalau kita cinta sama guru, kita lebih ambil ucapan sang guru daripada yang lain. Kalau betul-betul kita cinta. Ini banyak banget pemikir-pemikir Islam, bukan Imam Ghazali yang diungkapkan, tapi menurut Aristoteles, menurut Socrates, menurut Plato, menurut ini dan itu. Imam Ghazali tidak ada di situ. Imam Ibnu Sina tidak ada di situ. Emang ulama-ulama tidak ada di situ. Banyak. Berarti dia cinta bukan sama ulama kalau begitu jadinya. Lihat-lihat ini orang kalau ngomong, kita lihat apa yang diomongin. Kalau yang diomongin adalah orang kafir melulu, berarti hati-hati. Yang diceritain tentang orang munafik melulu, berarti hati-hati. Tapi kalau misalnya yang diceritain tentang gurunya dan wali para ulama, berarti itu benar. Berarti emang betul-betul magamnya dia berada dalam magam kebenaran. Tuh tanda orang kalau cinta, dia lebih memilih ucapan yang dia cintai daripada yang lain. Bisa paham jemaah? Wa yakhtara mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Dia lebih memilih duduk-duduk dengan kekasihnya daripada yang lain. Dia lebih memilih duduk-duduk dengan gurunya daripada yang lain. Ngapain yang lain? Dia lebih kan innal habiba liman yuhibbu muti'un. Sesungguhnya orang yang cinta terhadap apa yang dia cintai, dia taat, dia sayang. Kalau misalnya dia cinta kepada guru, dia nikmat duduk dengan guru. Nikmat. Giliran ngaji, ada waktunya ngaji, kemudian di waktunya ngaji dia disuruh ngambil duit 1 miliar. Aduh. Kalau dia benar-benar dia sayang sama guru, dia guru 1 miliar gampang. Tuh lihat. Kalau benar-benar tahqiqul mahabbah, tahqiq rasa mewujudkan rasa cinta kepada sang guru. Sama ulama-ulama begitu juga. Ulama, kalau memang betul-betul ulama, giliran yang ngaji dulu, maulid belakangan. Ya, ini enggak giliran jadwal maulid mengaji. Bentrok. Maulidan aja dulu dah. Kenapa? Amplopnya gedean. Ya. Mana dasar syariat? Mana dasar dia dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau memang betul-betul dia ngaji aja dulu, sepulang ngaji dia maulid dan sebagainya, alhamdulillah. Ini lihat, kelihatan. Sangat-sangat kelihatan gitu. Kalau giliran diundang orang miskin, diundang orang kaya, mana dia? Dia pilih. Atau bahkan udah jadwalnya datang di rumah si A, kebetulan si rumah A miskin. Kemudian diundang oleh si B kaya. Ntar dulu dah si A, si B aja dulu, kesian, dengan alasan kesian. Bilang aja ente mau cari duit. Jangan dong kalau begitu jadinya. Jangan. Ulama-ulama kita hatta kedatangan pejabat sekalipun waktunya ngaji. Iya. Ulama-ulama kita, guru-guru kita, alhamdulillah waktu-waktunya datangnya pejabat enggak ada masalah. No problem. Pejabat yang paling tinggi sekalipun enggak ada masalah, tapi waktunya ngaji tetap. Ayo, bismillah ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul 'ashir fil 'ishq. Itu pejabat ngikutin aja. Ente datang kan di sini mau bertamu, dengerin. Tuh lihat. Wibawa. Kalau kita kan Masya Allah datangnya pejabat, Masya Allah dari tempat ujung udah disiapin karpet. Semuanya satu semuanya dibersihin untuk cuma kedatangan seorang pejabat doang.
Nggak ada datang pejabat kotor tuh, gitu. Masya Allah, masya Allah. Ini ulama biasa, santai. Tapi ulama yang mana? Ulama rabbaniyin. Kalau ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Lihat. Ulama ada dua, ada dunia, ada akhirat. Yang kita maksud di sini adalah ulama akhirat, rabbani, yang memang betul-betul mempunyai kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama rabbaniyin, itu ulama rabbaniyin yang besar. Ingat, rabbaniyin, bukan duniawiyin, gitu. Jadi dia lebih milih duduk dengan orang yang dicintai daripada yang tidak dicintai. Kalau kita cinta mereka para aulia, para ulama, asik kita duduk-duduk dengan mereka. Kalau perlu, ya Allah, nggak ada habisnya deh. Gitu. Nggak ada rasa habisnya. Kenapa? Saking asiknya kita duduk dengan mereka. Gitu. Pernah nggak merasakan seperti itu? Kalau merasakan seperti itu, ayo teruskan perasaan seperti itu. Wa yakhtaru ridha habibi ala ridha ghairi, dan dia lebih memilih ridha kekasihnya daripada yang lain. Dia bermusyawarah dulu dengan gurunya. Dia lebih bermusyawarah dulu dengan murabbinya. Habis itu baru yang lain. Jangan semuanya ditanya ke orang lain berarti enggak cinta guru kalau kita. Enggak cinta ulama. Kalau kita betul-betul cinta kepada guru dan mereka para ulama, ayo tanya dulu kepada mereka apa yang dikatakan oleh mereka kepada kita. Kaza fil muntaha. Demikian dikatakan dalam kitab al-muntaha, wa qila al-ashgu hatqul astar wa kashful asrar wal wajdu ajazul luhi an ihtimali ghalabati syauqi 'inda wujudi halawati dhikri hatta law qutiya 'adwun min a'dha'ihi la yahissu wa la yash'uru. Wallahu a'lam. Ada pertanyaankah jemaah? Ada pertanyaan? Saya tadi harus ngambil banyak contoh biar jamaah paham. Soalnya ini pemahaman-pemahaman ini jarang diungkap, nanti salah paham. Seperti kejadian Syekh Siti Jenar dan sebagainya, orang banyak salah paham. Makanya saya kasih contoh biar jamaah lebih paham lagi. Insyaallah. Marhaba Pak. Siapa yang tadi? Marhaba. Apa? Laila itu nama keagungan Allah. Nama orang lagi cinta sama Allah, jadi dinamain simbol keindahan kan perempuan. Simbol keindahan perempuan. Simbol keindahan perempuan. Simbol dunia adalah perempuan. Kan indah. Seni adalah perempuan. Perempuan adalah seni. Kemudian di antara nama perempuan yang sangat indah namanya Laila. Jadi ini merupakan sebuah ungkapan jiwa yang dia rasakan. Laila itu perempuan tapi langsung diagungkan kepada Allah. Sampai orang salah berpikir tentang Laila. Apakah Laila di sini adalah perempuan? Tidak. Laila Majnun, dia Majnun dengan Allah. Allah simbol keagungan, simbol seni, simbol agung, simbol keindahan. Sebagaimana Laila seni, indah dan segalanya. Jadi sebut namanya Laila. Hatinya Laila itu adalah Allah maksudnya. Seperti kita dalam satu bahasa, ada orang mengungkapkan tentang Tuhan. Maksud Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah, Tuhan, ya Allah, Tuhan bersama kita. Apa semuanya? Tujuannya langsung ke Allah. Cinta Tuhan dia. Gitu. Ya kan? Apa kalau dalam bahasa Sunda Tuhan itu? Gusti. Bahasa Medan? Enggak, itu juga. Nah, itu. Jadi ini ungkapan seni saja yang diungkapkan. Jadi maksud Laila adalah keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah. Kalau menurut kita kan tadi
Saya udah bilang, orang banyak salah paham tuh tentang Laila nanti pada akhirnya. Dianggap Laila perempuan aja. Ya kan? Dianggap tuh Laila perempuan aja tuh, Laila. Oh Laila. Laila cintaku, sayangku Laila, padahal itu adalah Allah. Jadi hembusannya tentang zahirnya Laila perempuan, padahal maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadilah terkenal akhirnya Laila Majnun. Dia gila sama si Laila. Jadi orang-orang punya pemahaman buruk. Ama Laila di Majnunin sama Allah dong. Emang ini lagi hakikat Majnun kepada Allah. Tapi ingat, Majnun di sini bukan berarti gila sebagaimana yang telah tadi diungkap. Ini cintanya, kasmarannya sangat sampai dia lupa semuanya. Jangankan yang lain, dirinya aja dia lupa. Kita belum pernah. Jemaah, pernah gak dalam satu rakaat kita lupa yang kita ingat adalah Allah? Satu rakaat aja. Pak Kelly, pernah? Satu rakaat saja yang kita ingat adalah Allah. Padahal kita lagi sholat di hadapan Allah. Yang kita baca adalah firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita ingat adalah Allah. Nyamuk jatuh, ya nyamuk jatuh lagi. Nyamuk, kita ingat tuh nyamuk. Ya berisik banget tuh bel. Tuh berisik banget apa namanya jam. Dia ingat tuh, berarti ada Allah dan ada selain Allah di situ. Itu buat mereka para wali itu adalah aib buat mereka. Ingat, di kalangan wali. Kalau di kalangan kita itu udah masih bagus banget, yang penting udah sholat. Tapi kan kita nggak mau berada di magom itu melulu. Masa udah 10, 20, 30, 40, 50 tahun magomnya begitu mulu. Naik dong sedikit. Setengah wali kek. Nggak jadi wali beneran, setengah wali. Iya, setengah wali. Masa nggak bisa jadi setengah wali? Setengah aja dulu. Allah. Yang kita pikirin Allah. Kan asik. Kalau orang udah kenal Allah semuanya, dia ungkap Allah, semuanya nggak ada masalah. Mau bensin naik, mau bensin merosot, mau apa semuanya, nggak ada masalah. Allah. Kalau udah wali Allah, itu terkadang nggak ada bensin, diambil aja air, taruh, tek, nyala aja lagi. Wali Allah. Saya mempraktikkan di hadapan guru-guru saya, sama guru-guru saya, tapi saya nggak mau sebut gitu. Habis setengah jalan, ambil di seperti kalau di perkampungan, bukan got, apa? Yang di jalanan ada air. Kalau kita kan Jakarta got, selokan seperti selokan sawah, diambil aja, Bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwata illa billahil azim. Masuk akal enggak Pak RW? Pak RW, masuk akal enggak? Kalau akal pikiran kita enggak masuk. Tapi ini nyambungnya langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Mau bilang gimana? Allah yang menentukan. Bensin ditentuin jadi bensin kan dari Allah. Selokan air juga bisa jadi berfungsi jadi bensin. Allah yang menentukan. Innama amru idza arada shay'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi itu satu waktu. Enggak guru-guru kita, enggak guru-guru saya menampilkan keramat sekonyong-konyong, enggak lagi apa namanya? Kepepet. Ya Allah, tuh tukang bensin enggak ada, jauh banget, kelak-kelik ini di hutan lagi. Gimana? Itu kan terpaksa. Mau enggak mau deh. Gitu. Ibarat dikatakan jurus jitunya. Minta mau jadi. Ya Allah. Enggak habis-habis lagi tuh. Kita baru bensin baru berapa liter udah habis. Ini nggak ada habis-habisnya. Padahal air yang ada kan biasanya rusak. Mobil sehebat apapun dicampur dengan selokan air rusak. Aduh, baru beli nih. Ini Allah Akbar. Secara akal tidak. Maka cinta itu nggak bisa diakal-akali dan tidak bisa masuk akal. Cinta tidak bisa diakal-akali dan tidak bisa masuk akal. Karena saking gembak cintanya. Pertanyaannya seperti itu, saya kebanyakan jawab. Ya, wallah. Ada lagi kah? Jemaah, ini kita lagi bicara tentang asyik ya. Ya, lagi asyik, lagi mahabbah.
gitu. Kalau misalnya tahu-tahu ada bab lain, ya kita lagi nggak bicara bab yang lain, kita lagi bab asyik. Ingat, dikhususkan kita lagi ngaji tentang asyik, gitu. Jangan dicampur baur dengan yang lain, gitu. Kalau lagi asyik, udah asik aja, asik, asik, asik. Anak kecil aja bisa jadi asik dengan HP, betul nggak? Anak-anak kecil sekarang asik banget main HP. Tapi asiknya itu asik hakiki atau asik dia, asik yang ini? Nah, ini asik-asik dunia. Kalau asik dunia aja dipanggil sama kita, terkadang tidak dengar karena asik tuh. Apalagi asik dengan Allah. Nah, gitu aja. Gitu. Wallahu a'lam.